Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Salam. sore. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ghazali, peserta Latsar CPNS ke Universitas Sulawesi Barat, gelombang 3, angkatan 10, kelompok 1. Pada kesempatan ini saya telah bersama dengan mentor saya, sekaligus Wadek 1 Fakultas Ekonomi, Bapak Dr. Wahyu Maulid Ada, SM. Ya, baik, pada kesempatan ini isu yang akan saya bahas mengenai narkoba. Ya, isu ini merupakan salah satu yang mengancam kehidupan bangsa di Indonesia. Narkotika ini mengandung pengertian sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan. Baik, permasalahan narkoba di Indonesia ini merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang secara signifikan, serta meningkatnya kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan masif pula jaringan sindikatnya. Baik, di sini Pak, yang ingin saya tanyakan, bagaimana menghadapi penyalahgunaan narkoba khususnya bagi anak-anak mahasiswa yang ada di Universitas Sulawesi Barat, Pak. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang narkoba ini memang kadang-kadang tidak bisa dilepaskan dari generasi muda ya, dari anak-anak muda kita. Kita bisa lihat sendiri ya dari berbagai macam informasi masih ada ya, atau bahkan masih banyak memang anak-anak muda kita yang masih mengkonsumsi narkoba itu ya, dalam berbagai macam jenis tadi yang saudara Rahmat Ghazali sudah sebutkan tadi. Nah, tugas kita tentunya adalah bagaimana bisa mencegah atau menghindari ya anak-anak muda kita saat ini, bukan cuma anak muda ya, bahkan di kalangan orang tua juga sekarang ini banyak juga yang tersandung kasus narkoba itu ya. Jadi kita secara pribadi tentunya harus bagaimana selalu berpikir positif ya, selalu membuat aktivitas-aktivitas yang memberikan kita semacam dorongan positif sehingga tidak masuk ke dalam tadi itu yang seperti narkoba itu ya. Nah, kita sebagai dosen ya tentunya harus memberikan edukasi kepada mahasiswa yang kedua tentang hal bisa membuat program-program pencegahan narkoba melalui misalnya kita mengadakan seminar-seminar atau kita mengadakan kajian-kajian yang menyangkut tentang bahaya narkoba supaya mereka tahu dan sadar bahwa narkoba ini bukan hanya merusak tubuhnya ya secara fisik, tapi juga akan memberikan dampak sosial ya kepada masyarakat. Bayangkan kalau seorang pecandu itu tentu akan dijauhi oleh masyarakat. Yang kedua juga seorang pecandu itu atau yang terjerat dalam kasus narkoba itu akan melalui proses hukum ya, dan tidak main-main pasal yang dikenakan atau hukum yang dikenakan bagi pengguna narkoba ini ya, baik pemakai atau pengguna maupun pengedar ya. Dari kesadaran-kesadaran itu tentu nantinya mahasiswa akan selalu berpikir, generasi muda berpikir untuk menghindari daripada narkoba itu karena efeknya sangat luar biasa ya, bukan hanya dari efek fisik bagi dirinya, tetapi ada efek sosial, ada efek hukum yang mereka akan harus terima ketika masuk dalam putaran sirkulasi dari narkoba itu. Jadi upaya-upaya itu supaya terhindar efek-efek yang akan ditimbulkan. Kalau dari saya. Oke, baik Pak, saya kira cukup
Sekian podcast bincang-bincang mengenai isu narkoba, mengenai kontemporer ini. Saya kira cukup. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa bincang-bincang mengenai isu narkoba ini, Pak. Sukses ya, sukses, selamat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.